Shalom teman-teman pemuda remaja GBI Agape Nusuan, komunitas Yes, Youth of Agape Special Service. Hari ini kita ketemu lagi, sekalipun masih tetap dalam suasana ibadah online, karena kita belum memungkinkan untuk bisa bertemu, bersekutu bersama, bertatap muka secara langsung. Tetapi saya harap ini tidak mengurangi semangat teman-teman untuk teman-teman tetap mau bersekutu bersama, sekalipun lewat online, tetap mau memuji Tuhan, berdoa, dan juga terlebih mau merenungkan firman Tuhan dalam situasi kondisi yang semacam ini. Saya harap ini tidak membuat kita menjadi undur diri, justru menjadi lemah, bukan, tetapi membuat kita justru makin bersemangat, makin kita mau tetap sungguh-sungguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu memohon hikmat Tuhan agar kita bisa memahami dan mengerti maksud hatinya Tuhan melalui pemberitaan firman pada hari ini, pada kali ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memimpin kami, menuntun, menyertai kami hingga saat ini. Kami boleh ada dalam keadaan baik, ini semua karena berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami rindu Tuhan bersabda atas kami. Kami rindu Tuhan boleh sampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan, isi hatinya Tuhan, kehendaknya Tuhan, untuk dapat kami mengerti, kami pahami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, mampukan hamba dalam segala keterbatasan dan kekurangan hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan sungguh berasal dari Tuhan, memberkati setiap kami semua, dan di atas segalanya kami rindukan menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan mampukan kami memahami dan terlebih melakukannya firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik teman-teman, tema di bulan April ini masih seperti yang dibahas di minggu lalu, Sabtu lalu, yaitu precious blood atau darah yang mahal, darah yang berharga. Kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ini menjadi ayat emas kita di bulan April ini, mengenai darah yang mahal. Kita ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Dituliskan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, yang kita waris dari nenek moyang kita, kata firman Tuhan. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, bukan dengan harta dunia ini, tapi kita ditebus itu dengan harga yang begitu mahal, yaitu dengan darah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, berkorban, menggantikan tempat kita. Kita yang semestinya digantung di kayu salib, kita yang mestinya beroleh hukuman itu, tapi Tuhan menggantikan posisi kita. Tuhan menebus kita, membayar kita dengan lunas, dengan darahnya yang mahal. Nah, Sabtu yang lalu kita sudah belajar pengertian menebus. Apa itu menebus begitu? Saya ulangi kembali saja supaya ada sedikit gambaran. Menebus itu artinya membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai. Membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang kita gadaikan. Kalau kita menitipkan gelang, kita menitipkan kalung, kita menitipkan mungkin barang-barang berharga yang lain di tempat yang mungkin kita kebanyakan mengenalnya sebagai pegadaian, maka kita bisa mengambil kembali barang yang kita titipkan itu dengan cara menebusnya, membayar sejumlah uang yang diwajibkan atas kita supaya kita beroleh hak kepemilikan atas barang kita kembali. Kita harus bayar itu. Nah, proses itu namanya menebus. Atau menebus juga berarti membayar dengan uang untuk membebaskan tawanan, sandera, atau budak belian. Membayar dengan uang untuk membebaskan tawanan, sandera, atau budak belian, itu menebus. Jadi kalau ada tahanan yang ditawan begitu, lalu ada syarat ditebus dengan nilai uang sekian. Nah, dengan kita membayarkan nilai uang itu, maka kita bisa melepaskan tahanan atau tawanan itu. Atau juga kalau kita sering lihat di film-film begitu ya,
film-film Hollywood begitu mengenai kisah-kisah penculikan. Maka penculik itu dia berkata kepada keluarga yang diculiknya, kalau kamu mau keluargamu bebas begitu dilepaskan, Sandra ini dilepaskan, kamu harus mengeluarkan uang sekian. Supaya Sandra ini bebas dengan selamat, kamu harus bayar aku sekian. Nah, itu artinya menebus Sandra. Atau pada zaman dahulu ketika keadaan masih memungkinkan terjadinya jual beli budak begitu, maka ketika ada seseorang yang ingin membebaskan budak belian, maka orang itu harus membayar sejumlah uang, itu pun artinya juga menebus. Ketika itu sudah menebus, maka budak belian itu terserah kita, apakah kita hendak membebaskannya atau kita akan mengambil haknya supaya menjadi budak atas kita. Namun itu sudah tidak terjadi saat-saat ini begitu ya. Tetapi pada waktu itu budak belian bisa ditebus dengan membayarkan sejumlah uang begitu. Itu arti menebus. Menebus juga memiliki pengertian membeli kembali. Jadi kita sudah jual barang itu, tapi sebenarnya barang itu milik kita. Lalu ketika kita ingin mengambil kembali barang itu, kita harus membelinya kembali. Nah, itu juga punya pengertian dari menebus. Nah, Yesus, Tuhan, itu sudah menebus kita bukan dengan emas perak atau barang yang fana, kata firman Tuhan, melainkan dengan darah yang mahal. Harganya sangat mahal, yaitu darah Yesus itu sendiri. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, darah yang mahal ini mahal di Alkitab yang kita baca tadi dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal. Kata mahal di sana itu dituliskan dengan bahasa aslinya timios. Timios itu artinya permata. Timios itu artinya berharga, mahal, sangat dihormati, bernilai tinggi, terhormat. Itu arti dari timios. Jadi ketika Petrus menuliskan surat ini, menuliskan ayat ini begitu, dituliskan bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, yang timios, artinya dia menggambarkan bahwa darah Yesus itu seperti permata, sangat mahal, lebih dari permata bahkan, berharga, sangat mahal, sangat dihormati, sangat bernilai tinggi, sangat terhormat. Petrus menilai darah Yesus yang tercurah di kayu salib sebagai harga yang sangat mahal bagi umat manusia untuk beroleh kebebasannya, keselamatannya. Dan memang sungguh itu yang terjadi. Sehingga kalau kita memahami kata-kata ini, bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, yang berharga, yang sangat dihormati, yang bernilai sangat tinggi, maka kita dapat mengerti, teman-teman, kita semestinya dapat menyadari bahwa nilai kita di mata Tuhan, cara Tuhan memandang kita, cara Tuhan menilai kita, itu sangat berharga. Sehingga Tuhan rela menyerahkan yang sangat berharga juga untuk membeli kita kembali, untuk menebus kita kembali. Kalau Tuhan tidak pandang kita berharga, kalau Tuhan tidak pandang kita mulia, kalau Tuhan tidak pandang kita ini terhormat, untuk apa Tuhan harus merelakan darahnya tercurah? Mati, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, kata Rasul Paulus. Kalau Tuhan tidak melihat kita sebagai ciptaannya yang paling mulia, paling berharga, bahkan sangat berharga di mata Tuhan, maka saya pikir darah Yesus tidak perlu tercurah di kayu salib. Akan tetapi demi menggenapi tuntutan hukum Taurat, bahwa konsekuensi dosa itu harus dibayar dan harus ada yang menebusnya, maka Yesus menebusnya. Dan diberikannya dan yang direlakannya ini sesuatu yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri. Darahnya sendiri, nyawanya sendiri diserahkan Tuhan. Ketika Tuhan harus menghadapi hari-hari sengsaranya menjelang mati di kayu salib, bukan perkara yang mudah, teman-teman. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan gentar,
ada rasa khawatir, ada rasa takut sebagai manusia. Bahkan dikatakan air matanya pun seperti darah. Dituliskan bahkan ketika dia berdoa dengan gentarnya, Tuhan berkata, "Ya Bapa, andai katanya cawan ini boleh berlalu daripadaku, biarlah boleh berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang terjadi." Ada kegentaran, ada kekhawatiran, tapi penundukan diri Tuhan atas rencana Bapa, penundukan diri Tuhan atas skenario Bapa di surga, bahwa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Maka Tuhan dengan taat, dengan setia, dengan rela, bahkan dengan siap hati mau menjalani hari-hari sengsaranya menjelang kematiannya. Dan itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Itu bukan hal yang sederhana. Sebagai 100% manusia dan 100% Tuhan, dalam kemanusiaannya Tuhan harus mengalami hati yang begitu gentar. Bahkan ketika murid-muridnya harus tercerai-berai, lari satu persatu, Tuhan harus menghadapi salib tanpa orang-orang yang dipercayai. Hanya Yohanes, Bunda Maria, Ibu Maria dengan bersama beberapa perempuan lainnya. Tapi sementara murid-murid yang lain entah kemana. Bahkan Petrus yang awalnya berkata dengan hebatnya, Tuhan aku tidak akan Tuhan mengecewakan Engkau. Bahkan dia berkata, Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak perlu mengalami penderitaan itu. Petrus yang senantiasa menggebu-gebu ketika membela gurunya. Petrus yang selalu menggebu-gebu ketika setiap kali berbincang dengan gurunya, dengan Yesus. Pada saat hari Tuhan harus mengalami penyiksaan menjelang kematiannya, Petrus justru menyangkal Tuhan. Bukan perkara yang mudah buat Tuhan Yesus ketika dia ditinggalkan orang-orang yang senantiasa dahulu mendampinginya, yang dahulu menyertainya. Tapi skenario Bapa tetap dilakukan Tuhan, tetap dijalankannya dengan taat, dengan setia. Kenapa? Karena di mata Tuhan Yesus, keselamatan kita ini sebanding dengan pengorbanan yang akan diberikannya, sebanding dengan darahnya yang begitu mahal yang harus tercurah di kayu salib. Betapa beruntungnya kita, teman-teman. Betapa bersyukurnya kita semestinya ketika hidup kita dibeli oleh Tuhan dengan lunas, dibayar dengan lunas oleh darahnya. Sehingga dengan demikian, teman-teman, sekali lagi, ini menjadi bukti darah yang mahal, darah yang berharga yang Tuhan curahkan buat kita ini menjadi bukti buat kita untuk kita menilai siapa diri kita, untuk kita bisa mengerti dan menyadari siapa diri kita sesungguhnya di mata Tuhan. Karena darahnya yang demikian mulia, darahnya yang demikian berharga, yang demikian mahal, rela dicurahkannya untuk membayar kembali kita. Sehingga sadari betul, teman-teman, bahwa diri kita di mata Tuhan sangat berharga. Nah, saya mau bagikan buat teman-teman bagaimana Tuhan memandang kita, sehingga darahnya yang mahal itu kiranya bisa menyadarkan kita seberapa istimewa kita di mata Tuhan. Kita buka Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya 43. Kita buka Yesaya pasal yang ke-43, ayatnya yang ke-1, ayat pertama, dan juga ayat yang ke-4. Yesaya 43, ayat pertama, dan juga ayat ke-4. Yesaya pasal 43, ayat yang pertama dikatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Lalu kita lompat ke ayat yang keempat. Ayat keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
Yesaya 43 ayat pertama dan keempat kita mau belajar dari ayat-ayat ini untuk kita bisa mengerti, menyadari seberapa istimewa kita di matanya Tuhan, hingga Tuhan Yesus rela mencurahkan darahnya yang mahal dan berharga untuk membeli kembali kita. Seberapa berharganya dan istimewanya dirimu di mata Tuhan. Yang pertama, Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal dan berharga itu karena kita ini berharga. Saya ulangi lagi. Yang pertama, Tuhan rela menebus kita, membeli kita kembali dengan darah yang mahal, dengan darahnya yang berharga, dengan precious blood Tuhan. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Karena kita ini precious di mata Tuhan. Sehingga sesuatu yang precious harus dibayar dengan nilai yang precious. Sesuatu yang berharga harus dibeli dengan nilai yang berharga juga. Tuhan beli kita. Bagi Tuhan kita berharga, sehingga diberikannya yang berharga, sangat berharga untuk mendapatkan kita kembali. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, kita buka. 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Dia, atau Tuhan Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Teman-teman perhatikan ayat ini yang begitu luar biasa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya, dengan bahasa yang sederhananya, supaya kita yang berdosa dibenarkannya, supaya kita yang berdosa dibuat menjadi berkenan di mata Tuhan. Kita yang semestinya dihukum, Yesus tidak pantas dihukum karena Tuhan tidak melakukan dosa. Bahkan Pontius Pilatus ketika menjumpai kerumunan orang banyak yang berteriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Dia, Pontius Pilatus berkata sampai 2 kali, diulangnya perkataannya. Aku tidak menemukan satu kesalahan pun atas diri orang ini, sehingga orang ini pantas menerima hukuman yang setimpal dengan hukuman mati. Pontius Pilatus pun melihat kebenaran itu. Aku tidak menemukan satu kesalahan pun dalam diri Yesus yang membuat Yesus pantas menerima hukuman mati. Tapi karena orang-orang banyak itu memintanya, orang-orang banyak itu menuntutnya, sehingga Pontius Pilatus berkata, ya terjadilah seperti apa yang kamu mau, tapi aku tidak bertanggung jawab. Dia mencuci tangannya, dia melepaskan dirinya dari tanggung jawab. Tapi Pontius Pilatus tahu, yang ada di hadapannya pada waktu itu adalah orang benar, yang bahkan tidak ditemukan satu kesalahan sedikit pun. Yesus yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak berdosa, harus menjadi berdosa, harus menerima hukuman, harus, bahkan firman Tuhan katakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Hukuman yang semestinya kita terima, ganjaran yang semestinya kita terima, itu ditimpakan, dijatuhkan, diberikan kepada Yesus yang bahkan tidak melakukan dosa sedikit pun. Kenapa bisa demikian? Karena memang bagi Tuhan kita sangat berharga. Sangat berharga di mata Tuhan. Begitu besar cinta Tuhan buat kita. Begitu besar kasih Tuhan buat kita, sehingga Ia rela mati, bahkan mati di kayu salib.
untuk menebus kita. Karena kita sungguh-sungguh berharga. Kita anak-anaknya. Kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Allah. Tuhan melihat kita berharga. Tuhan melihat kita mahal nilainya. Sehingga harga yang dibayarkan pun adalah harga yang sangat mahal. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi berdosa supaya kita yang berdosa semestinya dibenarkannya. Yesus yang tidak sepatutnya dihukum harus dihukum supaya kita yang semestinya dihukum tidak dihukum. Mari kita sadari teman-teman bahwa engkau berharga. Engkau mahal di mata Tuhan. Sehingga ketika dunia, orang-orang di sekelilingmu mencoba untuk menunjukkan kepadamu, dunia mencoba untuk mengganggu pikiranmu dengan berkata bahwa engkau ini bukan siapa-siapa, bahwa engkau gagal, bahwa engkau bodoh, bahwa engkau ini orang yang memang pantas hidup demikian, hidup sengsara, kebahagiaan kita terganggu, hidup kita tidak damai sejahtera. Hal-hal semacam itu ditanamkan iblis dalam pikiran-pikiran kita. Maka pada saat ini saya katakan kepada teman-teman, mari sadari betul betapa engkau berharga di mata Tuhan. Sadari betul betapa dirimu itu sangat mahal di mata Tuhan, sehingga Tuhan rela membayarmu kembali, membelimu kembali dengan harga yang mahal juga, yaitu dengan darah Yesus yang berharga, yang sangat mahal. Sehingga sadari, kamu anak Allah, kamu extraordinary, kamu ini masterpiece-nya Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan yang berharga. Sadari betul, sehingga kita akan berjalan dalam hidup ini. Kita akan melalui hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur bahwa sekalipun dunia tidak lihat kita, sekalipun dunia mungkin remehkan kita, sekalipun dunia mungkin ingin menjatuhkan kita, sekalipun mungkin kita nggak memiliki siapapun di dunia ini, sekalipun mungkin kita nggak punya orang-orang yang mendukung kita hari-hari ini, sekalipun kita mungkin rasa sangat kesepian menghadapi hari-hari ini, teman-teman, saya mau katakan bahwa engkau berharga di mata Allah. Engkau berharga di mata Tuhan. Bersyukurlah. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Mulailah sadar bahwa kamu ini, bahwa engkau, bahwa kita semua ini yang percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua, di Yesaya pasal 43 tadi dikatakan, Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Tuhan itu mengenal kita. Kenapa Tuhan rela memberikan darahnya yang demikian mahal, demikian berharga untuk menebus kita? Karena Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan manggil kita dengan nama kita. Tuhan sangat mengenal diri kita. Orang-orang yang kita jumpai dalam dunia ini, bahkan orang-orang terdekat kita sekalipun, orang tua kita, sanak saudara kita, mereka yang kita anggap sangat dekat dengan kita, para sahabat kita, mereka tidak mengenal kita sepenuhnya. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak ceritakan kepada mereka. Ada hal-hal yang takut kita boleh buka kepada mereka. Ada kekhawatiran-kekhawatiran, ada kecemasan-kecemasan yang kita hanya hadapi sendirian. Ada hal-hal yang membuat kita harus berdiam diri dan tidak bisa cerita kepada siapapun. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan mengenal kita sangat dalam. Dia memanggil kita dengan nama kita. Kenapa? Karena kita mulia di matanya. Yesaya 43 tadi ayat yang keempat dikatakan,
Engkau ini berharga di mataku dan mulia. Tuhan mengasihi kita, Tuhan melihat kita berharga, dan di mata kita, Tuhan, kita ini mulia. Dalam pemandangan Tuhan, kita ini mulia. Sehingga Tuhan memperlakukan kita sebagaimana pribadi yang sangat mengenal kita. Tuhan mengerti, memahami, tahu betul siapa kita. Orang hanya bisa melihat apa yang bisa dilihat mereka. Orang hanya bisa menilai dari apa yang didengar oleh mereka. Mereka nggak tahu kedalaman hati kita seperti apa. Orang-orang dalam lingkup sekitar kita, mereka nggak bisa ngerti hati kita seperti apa. Tapi Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan tahu betul siapa kita. Ia sangat mengenali anak-anaknya. Jauh dalam lubuk hati kita. Rahasia-rahasia terdalam kita, rahasia-rahasia tersembunyi kita. Pikiran-pikiran, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita. Tuhan mengenal semuanya. Bahkan lebih jauh lagi, masa depanmu, masa depan saya, yang kita bahkan belum tahu, Tuhan sudah tahu, teman-teman. Rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan, Tuhan tahu tentang hidup kita, Tuhan ngerti. Tuhan sangat mengenali kita. Kita buka dalam Mazmur pasal yang 139. Mazmur 139. Saya akan bacakan satu bacaan, teman-teman, yang cukup panjang, ayat 1 sampai ayat 18. Tapi saya rindukan saya baca ini dan teman-teman simak dengan baik-baik setiap kata yang ada di dalamnya. Dan setelah selesai pemberitaan firman ini, saya harap teman-teman juga mau untuk menelaah ayat-ayat ini satu persatu, sehingga teman-teman bisa mendapatkan betapa Tuhan sangat mengenal kita, betapa Tuhan sangat ingin yang terbaik buat kita, betapa Tuhan sangat ingin kita ini menerima bagian yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya dengan kualitas yang baik diberikannya bagi kita anak-anaknya. Ya. Kita buka Mazmur pasal 139, Mazmur 139, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur 139, ayat yang pertama sampai dengan ke-18. Saya bacakan dan teman-teman simak dengan seksama, pahami kata per kata, resapi setiap firman yang akan kita baca ini. Mazmur 139 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk,
sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Nah, teman-teman, ini sebuah perenungan yang dituliskan oleh Raja Daud. Bagaimana Raja Daud, dia sangat bersyukur dan dia sangat takjub mendapati, memahami betapa Tuhan sangat mengenal dirinya. Betapa Tuhan sangat memahami siapa dirinya. Dikatakan, engkau menyelidiki, engkau mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Bahkan pikiranku Tuhan tahu. Tuhan yang memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring. Bahkan segala jalan kita, apa yang akan kita ambil, Tuhan maklumi. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan familiar with all my way. Tuhan itu sangat familiar, Tuhan itu sangat memahami dengan setiap pilihan-pilihan yang akan kita ambil. Tuhan sangat mengerti. Dia sangat mengenali kita, siapa kita. Bahkan sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, sebelum kita ngomong, sebelum itu muncul kita ucapkan, Tuhan sudah mengetahui semuanya. Bahkan dikatakan dari belakang, dari depan Tuhan mengurung kita, dari atas tangannya itu menutup kita. Tuhan cover kita, Tuhan lingkupi kita, Tuhan jagai kita. Terlalu ajaib, kata Raja Daud, terlalu tinggi sehingga ia tidak bisa untuk mencapainya. Bahkan dikatakan kalau Raja Daud harus menjauhi roh Tuhan, dia gak akan bisa lari kemana-mana. Ketika dia mendaki ke langit, Tuhan ada di sana. Bahkan Raja Daud, kalau aku taruh tempat tidurku di dunia orang mati sekalipun, Tuhan ada di sana. Kalau aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, di horizon, di pucuk, di garis batas pandang kita, itu yang titik paling jauh, di sana juga tangan Tuhan tuntun kita. Sekalipun kita yang menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan gak pernah menjauh dari diri kita. Tuhan yang tetap tuntun kita, Tuhan yang tetap sertai kita. Bahkan Raja Daud katakan, bahkan ketika kalau aku berkata biar kegelapan itu melingkupi aku, biar sekelilingku itu menjadi gelap gulita, terang siang menjadi malam, Raja Daud berkata, bahkan kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Situasi yang sudah sangat gelap pekat sekalipun, di mata Tuhan tidak gelap. Orang sudah mulai menyerah dengan kehidupannya, Tuhan belum menyerah sama kita. Kita udah putus asa, semuanya sudah terasa begitu gelap. Buat Tuhan tidak ada yang terlalu gelap untuk Dia munculkan terangnya. Bahkan dikatakan malam itu jadi seperti siang, kegelapan itu seperti terang buat Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menenun kita, bahkan semenjak kita dalam kandungan ibu kita, dan seterusnya. Pikiran Allah begitu sulit untuk diselami. Pikiran-pikiran Tuhan begitu sulit untuk kita mengerti. Rancangan-rancangan yang Tuhan siapkan buat kita, Raja Daud tuliskan, kalau aku mau menghitungnya bahkan lebih banyak daripada pasir. Hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan mengenal kita. Tuhan familiar dengan anak-anaknya. Tuhan tahu siapa saya. Tuhan tahu siapa teman-teman. Tidak sekedar tahu, Dia paham. Dia kenal. Pertanyaannya, apakah kita kenal dengan Tuhan? Tuhan pasti mengenal kita. Tuhan sangat mengenal kita. Namun kalau kita balik pertanyaannya, apakah kita sudah cukup mengenal Tuhan? Menjadi sebuah perenungan buat kita. Kenapa Tuhan mau relakan darahnya yang berharga? Yang pertama, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan tahu, Tuhan sangat mengenal kita. Di matanya kita ini anaknya yang dikasihinya. Sehingga Tuhan rela memberikan
darah yang mahal. Tuhan sangat kenal kita. Namun apakah kita sudah cukup mengenal Tuhan? Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan baik? Lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, lewat perenungan kita akan firman Tuhan. Seberapa besar cinta kita akan firman-Nya, seberapa besar gairah kita akan firman Tuhan, akan isi hatinya. Sudah cukup baikkah pengenalan kita akan Tuhan? Rasul Paulus katakan, sering kali saya kutip bahwa segala sesuatu yang dibanggakannya dianggapnya sampah karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari apapun itu. Sudahkah kita cukup mengenal Kristus? Sudah cukupkah kita mengenal Tuhan? Tuhan yang sudah rela memberikan darah yang begitu mahal dan berharga. Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar? Kalau sudah, bersyukurlah engkau. Namun kalau belum, mari saya dorong teman-teman, mari bertumbuh dalam persekutuanmu, bertumbuh dalam doa pribadimu. Apapun caranya, namun baik lewat doa, baik lewat persekutuan, baik lewat perenungan firman Tuhan, saat teduh dan lain sebagainya, lewat pujian dan penyembahan, namun usahakanlah diri kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga kita boleh patut bersyukur bahwa kita dibayar Tuhan dengan darah yang mahal karena Tuhan mengenal kita, dan kita pun mau mengenal Tuhan kembali. Kita mau mengenal Tuhan secara pribadi, secara lebih dalam. Yang ketiga, bagaimana Tuhan menilai hidup kita, bagaimana Tuhan memandang kita. Yesaya tadi katakan, aku telah manggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kita ini punyanya Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, dan aku ini mengasihi engkau. Kenapa Tuhan rela memberikan darahnya yang mahal buat kita? Kenapa Tuhan rela mencurahkan darahnya yang berharga buat kita untuk menebus kita? Yang pertama, karena kita memang berharga di mata Tuhan. Kita ciptaannya yang berharga, sangat mahal, sangat berharga, sampai Kristus yang tidak mengenal dosa dibuatnya harus berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan Tuhan. Kristus yang tidak semestinya dihukum harus dihukum supaya kita yang seharusnya dihukum tidak dihukum. Itu bukti betapa berharganya kita di mata Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan rela berikan darahnya yang mahal? Karena Tuhan kenal betul siapa kita. Kita anak-anaknya. Tuhan kenal betul siapa kita. Tuhan ngerti betul siapa diri saya dan diri teman-teman. Dan Tuhan rindu memberikan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Bagian yang ketiga, kenapa Tuhan rela menyerahkan darahnya yang mahal, mencurahkan darahnya yang berharga? Karena kita ini kepunyaan Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Kita ini miliknya, Tuhan sangat mengasihi kita. Kita ini kepunyaannya, Tuhan sangat mengasihi kita. Kita milik Tuhan Yesus, teman-teman. Hidup saya dan hidup saudara, hidup saya dan hidupmu bukanlah milikmu, tapi milik Kristus. Nafas yang kau miliki, yang saya miliki, milik Tuhan. Detak jantung yang kita miliki itu miliknya Tuhan. Talentamu, kepandaianmu, kepintaranmu, potensimu itu punyanya Tuhan. Waktu dalam hidupmu itu punyanya Tuhan. Harta yang Tuhan percayakan buat kita itu pun punya Tuhan, kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Kita ini kepunyaan Tuhan. Tuhan memiliki hidup kita sepenuhnya. Dan Tuhan mau kepunyaannya ini, yang berharga, yang sangat dikenalinya ini boleh menerima bagian yang terbaik, yaitu keselamatan yang kekal. Bukan hanya kita berbahagia di dunia ini, kan dunia ini hanya sementara. Bukan hanya kita berbahagia di waktu hidup kita ini, karena waktu hidup kita ini terbatas. Semua orang memiliki satu kepastian, yaitu kematian. Semua orang akan mengarah ke sana. Yang Tuhan inginkan adalah kita yang kepunyaan Allah ini sungguh-sungguh bisa menjaga keselamatan kita hingga waktu Tuhan panggil kita, hingga waktu kita pulang ke rumah Bapa, sehingga kita beroleh keselamatan yang dijanjikannya itu.
Kita ini kepunyaannya, teman-teman. Kita ini dikasihi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita buka 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Ayatnya yang 19 dan 20. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan dari sini, teman-teman simak baik-baik. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 19-20. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah, teman-teman, materainya dikatakan di sana adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kita ini kepunyaan Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan mengenal saya, Tuhan mengenal teman-teman. Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan ngerti betul. Jangan lupa, kita ini miliknya. Kita ini kepunyaannya. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita ini bukan hak kita, tapi hidup kita ini mau kita persembahkan. Ini miliknya Allah. Ini miliknya Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya lewat kehidupanku. Biarlah Tuhan pakai hidupku seperti kata yang ayat ke-20 tadi. Dalam perabot yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang emas perak dipakai untuk maksud dan tujuan yang mulia. Tapi yang dibuat dari kayu dan tanah itu dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Nah, teman-teman mau yang mana? Saya percaya kehidupan kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita yang sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita yang adalah anak-anak Allah. Saya percaya kita ini adalah perabot-perabot dari emas dan perak yang dibuat untuk maksud dan tujuan yang mulia. Sehingga Tuhan tebus kita. Tuhan bayar kita dengan darahnya yang mahal dan berharga. Kenapa? Karena kita ini kepunyaan Tuhan, kita milik Tuhan. Dan kita bukan sekedar kepunyaan Tuhan, tapi kita milik Tuhan yang terbuat dari emas dan perak yang dibuat untuk maksud dan tujuan yang mulia. Bukan yang sembarangan. Kalau hari-hari ini kita masih mendapati hidup kita ini menghabiskan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang sembarangan, kita belum mengoptimalkan waktu kita untuk menjadi perabot dalam rumah Tuhan, menjadi alatnya Tuhan yang bertujuan yang mulia, maka biarlah firman pada waktu ini, hari ini, saat ini mengingatkan kita bahwa kita ini mempersembahkan hidup kita untuk maksud dan tujuan yang mulia yang Tuhan sudah rancangkan buat kita. Teman-teman, jangan berpikir aku gak bisa apa-apa, aku gak bisa khotbah, aku gak bisa mimpin pujian, aku gak bisa main musik. Apapun bentuknya, cintamu kepada Tuhan itu nanti akan membuatmu menemukan cara hal apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tidak mesti berkhotbah, tidak mesti memimpin pujian, tidak harus bermain musik, tidak harus melayani dalam gedung gereja. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan pakailah hidupku menjadi alatnya Tuhan, perabot yang dibuat dari emas dan perak untuk maksud dan tujuan yang mulia, maka Tuhan yang akan proses kita. Tuhan akan pakai kita dengan caranya, dengan jalannya, dengan maksudnya, dengan waktunya. Tuhan yang akan memampukan kita, bukan kita. Kita manusia, kita terbatas, teman-teman. Tapi Tuhan yang akan mampukan kita. Sehingga kita akan bisa mengerti, kita bisa menyadari bahwa darah yang mahal yang Tuhan berikan buat kita tuh sudah membuat kita menjadi pribadi yang berharga, membuat kita menjadi pribadi yang mulia, dikenal Tuhan, dan pribadi
yang menjadi milik kepunyaannya, yang sangat dikasihinya. Sehingga kalau kita menyadari kita berharga, kita mulia dan sangat dikasihi Tuhan, maka kita mau menyerahkan hidup kita ini yang sudah dibayar, ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Mari kita dengan penuh kesadaran diri, kita mempersembahkan hidup kita, masa muda kita, untuk kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Hal utama apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kehendak apa? Maksud apa yang sebenarnya paling Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam hidup kita? Kita akan buka Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang terakhir teman-teman. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-39 sampai 40. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 39 sampai dengan 40. Dituliskan di sana. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini yang Tuhan mau, ini yang jadi maksudnya Tuhan, ini yang jadi kehendaknya Tuhan buat kita anak-anak Tuhan. Mari kita juga punya semangat yang sama, kita punya gairah yang sama, kita berjuang dengan kecintaan kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, masa muda kita untuk dipakai Tuhan menjadi maksud dan tujuan yang mulia. Untuk apa? Supaya setiap orang yang melihat Yesus boleh percaya kepada Yesus. Bagaimana caranya? Jadikan hidupmu menjadi hidup yang mencerminkan Yesus. Jadikan hidupmu hidup yang mencerminkan Tuhan. Orang lain di luar sana, mereka boleh merasakan sesuatu yang berbeda ketika engkau hadir. Orang-orang di luar sana, teman-temanmu, keluargamu, boleh melihat dan menyaksikan, merasakan ketika kita hadir, ada Yesus, ada sesuatu yang berbeda, ada sukacita, ada damai, ada kasih, ada tolong menolong, ada kelemah lembutan, ada belas kasihan. Sebagaimana Yesus, biar hendaklah menjadi seperti itu hidup kita, karakter kita. Sehingga ketika dikatakan orang melihat Anak, orang melihat Yesus, dan mereka percaya kepadanya, maka kehendak Bapa boleh terjadi. Bapa inginkan itu. Bapa di surga inginkan itu. Supaya setiap orang boleh melihat Yesus dan percaya kepadanya. Biarlah Yesus, biarlah Tuhan Yesus sungguh-sungguh boleh nyata dalam hidup kita. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat pekerjaan kita, lewat keluarga kita, lewat pelayanan kita, lewat sekolah kita, lewat kuliah kita, apapun yang kita kerjakan. Biarlah orang-orang boleh melihat Yesus. Tidak hanya melihat. Tampilkan Yesus yang sesungguhnya. Tampilkan Yesus yang semestinya. Yang membuat orang boleh rindu. Aku juga ingin percaya kepada Yesus. Supaya hidupku juga beroleh damai. Supaya hidupku juga beroleh sukacita. Supaya hidupku beroleh keselamatan. Dan itu yang menjadi kehendaknya Tuhan. Sehingga apa yang sudah Tuhan korbankan, sehingga apa yang sudah Tuhan berikan di kayu salib, sehingga lewat darahnya yang berharga itu, hidup kita yang berharga, mulia, dan sangat dikasihi Tuhan ini boleh sungguh-sungguh melakukan maksud dan kehendak Bapa, yaitu menjadi serupa dengan Yesus, menyatakan Yesus dalam keseharian kita, sehingga orang-orang di luar sana boleh melihat dan percaya. Teman-teman, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita. Saya rindu kesadaran ini, pengertian ini boleh kita renungkan, bahwa darah yang mahal sudah Tuhan curahkan buat kita. Darah yang berharga sudah Tuhan curahkan untuk menebus, membayar kembali hidupmu dan hidup saya.
Sehingga kita ini menjadi kepunyaan Tuhan, kita menjadi miliknya Tuhan. Kita ini berharga, mulia, dan sangat dikasihi Tuhan. Dan Tuhan rindu untuk memakai hidup kita untuk maksud dan rencananya, supaya semua orang yang kita jumpai, mereka pun mengenal Yesus. Biarlah ini menjadi rema yang kuat buat kita, teman-teman, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sungguh-sungguh rindu firman Tuhan ini tidak sekedar kita pahami, tapi boleh kita lakukan dan kita kerjakan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita boleh melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita, dan Tuhan biarlah dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah dibagikan pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat memahami betapa besar pengorbanan-Mu buat kami, betapa dalam kasih-Mu buat kami, sehingga kami sudah dibayar dengan lunas dengan darah yang sangat mahal dan berharga, karena kami ini berharga, mulia, dan sangat dikasihi Tuhan. Dan biarlah mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi alatnya Tuhan untuk mengerjakan maksud dan tujuan yang mulia dalam kehidupan kami, yaitu membawa hidup kami semakin serupa dengan Yesus, sehingga kami boleh membawa Yesus dalam keseharian kami, sehingga orang yang melihat Yesus, mereka boleh menjadi percaya, dan Tuhan Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap kami Tuhan. Jadikan firman ini rema yang kuat dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerjakannya dalam hidup kami sehari-hari, dan Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah apa yang Abah sampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, namun boleh menjadi berkat, menjadi pedoman hidup untuk kami semua sebagai anak muda menjalankan hidup seperti apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dipermuliakanlah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, demikian firman Tuhan dalam persekutuan Youth of Agape Special Service kali ini. Dan mari kita berdoa, semoga situasi hari-hari ini segera pulih kembali. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan yang fit. Jaga kesehatanmu, tidak perlu kemana-mana dulu. Tetap di rumah, kerja dari rumah, bisa ibadah di rumah, berdoa di rumah, tetap mencari Tuhan di rumah masing-masing. Dan kita terus berdoa mendukung pemerintah, mendukung setiap aspek yang ada yang bisa kita kerjakan supaya keadaan segera pulih dan kita bisa bersekutu kembali bersama-sama, bertatap muka dalam persekutuan di gedung gereja, di tempat-tempat ibadah, sehingga rohani kita boleh ditingkatkan kembali, semangat kita boleh menyala kembali, dan firman Tuhan yang sudah dibagikan saya rindukan teman-teman boleh kerjakan, lakukan dalam kehidupanmu. Demikian teman-teman, damai sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan.